Oke, belum juga. Next ada Permahami, apakah ada perwakilannya yang hadir? Oke, aku lanjut aja. Terus di sini ada KB, udah ada yang hadir nggak? Udah ada yang hadir nggak? Udah ada yang hadir belum ya? KB sepertinya belum ada. Terus ada KMMP, apakah ada perwakilannya? Belum ada juga sepertinya. Terus PMK, oke, nggak ada. Dari KMK belum ada juga. Lanjut ke Pelantagama. Oke, nggak, belum juga. Dari Sansekerta. Oke, belum. Dari BPPM Primordia. Oke, belum juga. Terus terakhir dari BMKM. Oke, siap. Jadi di acara Serawang Mahasiswa malam ini nanti akan dimulai dengan pemaparan mekanisme pemilihan rektor, nanti akan disampaikan oleh Kak Kevin dan ada Mas Pandu juga. Kemudian nanti selanjutnya akan ada sesi tanya jawab, terus acara kita tutup dengan foto bersama. Terus untuk Kak Kevin dan Mas Pandu apakah sudah siap? Sudah, Diva. Oke, kalau gitu waktu dan tempat saya persilakan Kak Kevin. Oke, selamat malam teman-teman dari Fakultas Pertanian. Sebelumnya, perkenalkan, namaku Kevin ya, dari Fakultas Hukum Angkatan 2018. Aku mengucapkan terima kasih nih buat teman-teman yang udah bersedia hadir pada malam hari ini dalam acara Serawung Mahasiswa. Harapannya dari acara ini kita bisa memahami bersama ya bagaimana mekanisme pemilihan rektor yang dilaksanakan oleh Panja maupun pemilihan rektor di tingkat mahasiswa. Dan harapannya dari acara ini teman-teman dari pertanian juga bisa menyebarluaskan ya ke teman-teman yang lainnya karena nanti dari Fakultas Pertanian mempunyai hak suara dalam proses pemilihan rektor di tingkat mahasiswa. Jangan sampai nanti suara yang akan dibawa itu masih mengalami permasalahan ya, masih ada yang merasa belum dilibatkan dan sebagainya. Dan semoga nanti suara yang dihasilkan betul-betul bisa menjadi suara dari teman-teman pertanian. Di sini kita diskusi santai aja nanti ya. Kalau ada pertanyaan ataupun masukan, nggak masalah. Bisa di next dulu. Oke, mungkin pembahasannya akan sedikit berbeda ya, apa yang aku sampaikan sama Pandu sampaikan. Kalau aku akan concern untuk membahas bagaimana proses pemilihan rektor UGM di periode ini. Nah, sedangkan nanti Mas Pandu akan concern untuk membahas bagaimana proses pemilihan rektor di tingkat mahasiswa. Nah, kenapa aku tandai ya ada di periode ini? Karena setiap periodenya itu memiliki tahapan secara teknis secara berbeda-beda. Namun ada tahapan secara umum yang wajib dimasukkan di dalam prosesnya. Bisa di next. Oke, untuk ruang lingkup penyampaianku pada malam hari ini ada 3, dan aku rasa ini menjadi pertanyaan dasar dari teman-teman ya di pertanian juga mengenai bagaimana sih proses pemilihan rektor UGM di periode ini. Itu question yang pertama. Kemudian question yang kedua itu bagaimana peran MBUM dalam proses pemilihan rektor. Dan yang terakhir, siapa saja sih bakal calon rektor UGM di periode kali ini. Next. Oke, masuk ke question yang pertama. Sebelum lebih jauh kita berbicara apa saja tahapan-tahapan proses pemilihan rektor, aku ingin menjelaskan dasar pijakan dari proses pemilihan rektor tersebut. Itu bisa mengacu teman-teman ke dalam peraturan MWA nomor 3 tahun 2016 yang kemudian mengalami perubahan di awal tahun kemarin menjadi peraturan MWA nomor 1 tahun 2022. Nah, buat teman-teman yang ingin melihat peraturannya ataupun nanti ingin membuat sebuah kajian, dipersilakan bisa mengakses peraturannya pada link yang udah aku lampirkan ya di layar.
Nah, di dalam perubahan peraturan MWA nomor 1 tahun 2022 ini ada beberapa perubahan, teman-teman. Yang pertama itu perubahannya mungkin bersifat teknis ya, mengenai persyaratan atau berkas-berkas yang perlu didaftarkan oleh para pendaftar dari bakal calon rektor. Yang dimana ada penambahan bahwasannya pendaftar harus melampirkan semacam video profile, motivasi secara personal dalam mendaftar, yang tujuannya agar bakal calon tersebut betul-betul ingin maju dari dirinya sendiri, bukan hanya sekedar dorongan dari golongan-golongan tertentu. Nah, sebenarnya yang terpenting dari perubahan peraturan MWA ini adalah adanya penambahan jumlah dari panitia kerja. Nah, ini akan berkaitan dengan poin yang kedua, di mana untuk pelaksanaan pemilihan rektor itu dilaksanakan oleh panitia kerja seleksi calon rektor dan pemilihan rektor UGM periode 2022-2027, atau mungkin akan lebih mudah disebut sebagai panja ya. Nah, di dalam peraturan sebelumnya, panja itu terdiri dari perwakilan MBA 7 orang, senat akademik 7 orang, dan dewan guru besar 2 orang. Nah, di dalam peraturan yang baru dilakukan penambahan jumlah dari perwakilan unsur MWA yang tadinya 7 menjadi 8. Nah, mengapa usulan ini penting ya untuk diusulkan? Dan kemarin mungkin teman-teman yang hadir ke dalam musyawarah mahasiswa sudah memperoleh file hasil kajian maupun telah mendengarkan penyampaian apa sih yang menjadi landasan juga urgensi dilakukannya penambahan jumlah dari keanggotaan panja ini dari unsur MWA. Nah, itu alasannya adalah melihat dari anggota MWA yang berasal dari internal UGM, jumlahnya ada 8, teman-teman. Jadi 3 perwakilan dari dosen guru besar, 3 dosen biasa, tendik, dan mahasiswa. Nah, apabila perwakilan dari MWA dalam panja hanya 7 orang, pasti akan ada salah satu anggota dari internal UGM yang dikorbankan. Nah, pada faktanya, seringkali yang dikorbankan itu adalah anggota MWA perwakilan dari unsur mahasiswa. Karena ada sedikit ketakutan dari beliau-beliau di atas apabila mahasiswa terlibat dalam prosesnya, mereka akan memperoleh informasi rahasia, kemudian dapat mengawal dan juga melihat bagaimana transparansi proses dari pemilihan rektor tersebut. Maka dari itu, saya waktu itu mengusulkan ya untuk melakukan penambahan ini agar bisa memberikan kepastian hukum. Jadi untuk anggota MBA unsur mahasiswa 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan itu tidak ada lagi yang tidak dilibatkan ke dalam keanggotaan panja. Nah, setelah bergabungnya MWM ke dalam panja, maka MWM ini dapat ikut membersamai ya proses pemilihan rektor dari hulu hingga hilir. Nggak lagi disuruh milih semacam memilih kucing dalam karung ya. Nggak tahu siapa bakal calon rektornya, nggak paham tiba-tiba di saat rapat pleno disuruh milih salah satu. Seperti itu. Nah, kemudian lanjut terkait panitia pelaksana, tadi saya sudah singgung sedikit terkait panja. Nah, selain panja itu ada pansel, teman-teman. Nah, yang membedakan antara panja dan pansel ini adalah keanggotaan dan peruntukannya. Kalau tadi panja terdiri dari 3 organ yang ada di UGM ya. Nah, kalau pansel itu hanya terdiri dari internal anggota senat akademik. Dan peruntukannya, kalau panja, dia ikut menyiapkan segala hal-hal yang bersifat teknis ya, dari proses penjaringan bakal calon sampai akhirnya akan dilakukan pemilihan oleh MWA. Nah, sedangkan pansel hanya berfokus untuk melakukan seleksi terhadap bakal calon rektor menjadi calon rektor. Nah, di sini ada perbedaan penamaan juga ya, yang perlu dipahami. Jadi ketika penjaringan bakal calon, para calon yang telah dinyatakan lolos seleksi administrasi disebut sebagai bakal calon rektor. Kemudian bakal calon rektor ini akan diseleksi oleh senat akademik menjadi 3 nama, yang kemudian 3 nama ini disebut sebagai calon rektor. Nah, disinilah tugas dari pansel untuk melakukan penyeleksian. Karena yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyeleksian dari bakal calon rektor menjadi calon rektor itu berdasarkan peraturan kewenangannya full ada di senat akademik. Seperti itu. Bisa di next. Nah, ini kita akan masuk ke dalam proses tahapan pemilihan rektor. Nah, untuk tahap pemilihan rektor itu aku bagi ya, ada yang secara umum, ada secara teknis. Secara umum ini adalah hal-hal yang dimandatkan oleh peraturan MWA yang ada, tepatnya ada di pasal 4. Jadi, ketiga tahapan ini wajib ada dalam setiap proses pemilihan rektor selama peraturannya belum dirubah, teman-teman. Bukan berat, tetapi dari 3 tahapan ini dapat dilakukan penambahan.
asal 3 tahapan ini tetap masih ada. Yang pertama itu tahapannya terkait penjaringan bakal calon rektor UGM, kemudian seleksi calon rektor UGM yang akan dilakukan oleh Senat Akademik, dan terakhir baru dilakukan pemilihan dan penetapan rektor oleh MWA. Bisa di next. Kemudian tahapan secara teknis ya. Nah, ini tahapan secara teknis di tahun ini. Yang pertama itu ada seleksi administrasi, ini merupakan implementasi dari tahapan penjaringan bakal calon. Kemarin sudah dilakukan, yang awalnya ada pendaftar 7 orang pendaftar, setelah dilakukan seleksi administrasi oleh Panja, kemudian ditetapkan hanya 6 bakal calon rektor. Jadi ada 1 pendaftar yang dinyatakan gugur karena tidak memenuhi persyaratan utama, yaitu ternyata setelah di cross check beliau bukanlah dosen PNS tetap, sehingga digugurkan. Kemudian kemarin mungkin dari teman-teman di sini ada yang udah hadir ke dalam forum sarasehan mahasiswa ya, yang bertajuknya Wiji menuju GM1. Ini merupakan forum baru juga, hal baru yang diinisiasi di periode kali ini. Nah, di mana forum sarasehan kemarin itu bersifatnya satu arah, yang tujuannya adalah mendengar aspirasi dari sivitas akademika, begitu juga mahasiswa, dan juga memberikan asupan informasi yang komprehensif kepada Senat Akademik dan juga Panja. Nah, kenapa hal ini penting? Pertama itu, kenapa penting untuk memberikan informasi yang komprehensif mengenai isu-isu yang ada di sivitas akademika kepada para bakal calon rektor, karena ini akan menjadi bottom line ya dari para bakal calon rektor dalam menyusun program kerja yang ditawarkan. Nah, sedangkan kenapa hal ini penting untuk disampaikan juga oleh Senat Akademik dan juga Panja, karena dalam penyeleksian dari bakal calon rektor menjadi calon rektor itu kewenangannya full ada di Senat Akademik, dan permasalahan yang biasa terjadi adalah di mana Senat Akademik itu memilih hanya berdasarkan subjektivitas dan juga ikut-ikutan dari anggota yang lainnya ya. Karena dari beliau-beliau juga nggak memahami secara komprehensif juga apa yang menjadi permasalahan dan apa sih bagaimana rektor yang dibutuhkan pada 5 tahun ke depan lah. Seperti itu. Jadi harapan forum kemarin itu harapannya bisa memberikan gambaran kepada Senat Akademik maupun Panja dan juga para bakal calon rektor apa aja menjadi permasalahan di akar rumput ya saat ini, dan Senat Akademik nantinya dapat menentukan kriteria yang seperti apa yang dibutuhkan oleh UGM untuk 5 tahun ke depan. Kemudian ada forum penjaringan aspirasi yang akan dilaksanakan tanggal 26 April besok. Yang membedakan antara forum penjaringan aspirasi ini dengan forum sarasehan adalah sifatnya yang 2 arah. Kalau kemarin forum sarasehan full untuk mendengarkan aspirasi dari bawah, sedangkan forum penjaringan aspirasi besok itu akan bersifat 2 arah. Dan kita dapat melihat apakah apa yang disampaikan oleh mahasiswa kemarin di forum sarasehan itu mampu dijawab dari program yang ditawarkan oleh para bakal calon rektor ketika forum penjaringan aspirasi ini. Dan forum penjaringan aspirasi ini juga nanti mahasiswa dapat menanyakan lagi terkait komitmen bagaimana para bakal calon rektor untuk mengatasi permasalahan yang ada di mahasiswa, seperti itu. Kemudian akan ada seleksi oleh Senat Akademik, dan terakhir ada pemilihan dan penetapan oleh MWA. Seleksi Senat Akademik nanti akan dilaksanakan tanggal 12 Mei, sedangkan untuk pemilihan di tingkat MWA itu masih belum ditetapkan ya tanggal pastinya, tapi rincian antara tanggal 17 sampai 20 Mei besok. Lalu kenapa pada 2 tahapan ini aku kuningin? Karena 2 tahapan inilah, di sela-sela 2 tahapan inilah nantinya akan dilaksanakan acara penting dari pemilihan rektor di tingkat mahasiswa, yaitu forum tingkat fakultas dan juga forum tingkat universitas. Nah, itu akan dilaksanakan di sela-sela tahapan ini. Next. Nah, kemudian peran MEUM ya dalam pemilihan rektor UGM. Nah, peran yang pertama itu di mana berdasarkan peraturan satu-satunya perwakilan mahasiswa yang memiliki hak suara untuk memilih rektor secara langsung ya, itu anggota MBA. Anggota MBA unsur mahasiswa. Nah, di sini peran pentingnya. Nah, kemudian dengan tergabungnya MEUM ke dalam Panja, maka MEUM ini mempunyai tanggung jawab lebih lagi
untuk menyosialisasikan informasinya kepada teman-teman, kemudian dapat mengawal proses pemilihannya dari hulu hingga hilir, terkait transparansinya seperti apa. Dan yang terakhir adalah yang aku dorong ya untuk di tahun ini adalah bagaimana dapat terciptanya transparansi dan partisipasi mahasiswa dalam proses pemilihan rektor UGM ini. Bisa di next. Nah, pada poin selanjutnya, ini adalah bentuk dari transparansi dan partisipasi mahasiswa yang akhirnya bisa disediakan untuk di tahun ini. Itu pertama terkait transparansi yang disediakan oleh Panja langsung, teman-teman dapat mengakses segala informasi mengenai proses pemilihan rektor melalui website seleksirektor.ugm.ac.id. Dan lebih lanjut, karena aku menyadari ya bersama teman-teman panitia pemilihan rektor juga menyadari mahasiswa itu nggak banyak ya, nggak user friendly lah dengan website. Maka di sini kami mencoba juga untuk mengemas informasi agar lebih mudah yang akhirnya dipublish melalui official account dari MEUM. Jadi agar dari teman-teman mahasiswa juga lebih mudah lah untuk memperoleh informasinya. Jika kurang user friendly dengan website ya, dengan tajuk postingan berupa update Pilrek. Dan terkait partisipasi, teman-teman mahasiswa dapat tergabung ke dalam forum aspirasi yang disediakan. Kemarin telah dilaksanakan forum sarasehan khusus mahasiswa, dan besok di tanggal 26 April akan dilaksanakan forum penjaringan aspirasi publik dan juga akan mengundang mahasiswa di dalamnya. Dan yang terakhir yang akan menjadi poin penting dalam pembahasan kita malam hari ini adalah pelaksanaan pemilihan rektor UGM di tingkat mahasiswa. Jadi ini adalah hal yang baru ya teman-teman di UGM. Harapannya dari adanya pemilihan rektor di tingkat mahasiswa ini, teman-teman mahasiswa secara luas dapat turut berpartisipasi aktif dalam mengawal proses pemilihan rektor ini. Karena hal ini menjadi penting itu karena di mana seringkali yang jadi permasalahan adalah MEUM ketika memilih itu membawa suara bukan dari suara mahasiswa, tetapi suara kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan tertentu. Harapannya dari adanya proses pemilihan rektor di tingkat mahasiswa ini, suara yang dibawa oleh MEUM nanti ketika memilih itu betul-betul suara dari mahasiswa. Next. Nah, ini untuk sekedar informasi ya buat teman-teman yang belum tahu. Itu untuk bakal calon rektor di tahun ini ada 6 yang ditetapkan. Yang pertama ada Prof. Ali Agus. Prof. Ali Agus ini mantan dekan di peternakan ya. Kemudian ada Prof. Bambang Agus Kironoto. Beliau juga kemarin sebagai wakil rektor bidang SDMA di periode Prof. Panut. Kemudian ada Prof. Din dari Fakultas Teknik sama seperti Prof. Bambang. Prof. Din saat ini menjadi kepala pusat studi energi ya. Kemudian ada Prof. Ova Emilia, beliau dari FKKMK dan selaku dekan. Kemudian ada Prof. Sigit Rianto, mantan dari dekan Fakultas Hukum, dan juga ada Prof. Teguh Budi Pitojo, ini juga mantan dekan Fakultas Kedokteran Hewan ya. Next. Oke, tadi mungkin sekian aja yang dapat aku sampaikan ya mengenai tahapan proses pemilihan rektor yang dilaksanakan oleh Panja. Nah, untuk proses pemilihan rektor yang ada di tingkat mahasiswa akan lebih concern dibahas oleh Mas Pandu. Dipersilahkan. Oke, thank you Bli Kevin atas penjelasannya. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan aku Pandu, aku dari Fakultas Hukum Angkatan 2019. Mungkin tadi berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Bli. Bli Kevin lebih memaparkan terkait dengan pemilihan di organnya kayak gimana. Nanti di sini aku akan memaparkan lebih ke pemilihan rektor UGM di tingkat mahasiswa itu seperti apa. Dalam pembahasannya aku akan baginya menjadi tiga subtopik pembahasan gitu ya. Pertama adalah urgensi partisipasi mahasiswa dalam pemilihan rektor itu sendiri. Partisipasi ini jangan diartikan sebagai hanya partisipasi mahasiswa dalam pemilihan rektor di tingkat mahasiswa. Jangan diartikan sempit itu. Partisipasi mahasiswa ini diartikan lebih luas, yaitu bisa dalam bentuk misalnya pengawalan-pengawalan yang dilakukan, kajian ataupun diskusi yang dilakukan mahasiswa untuk menyemarakan pilihan rektor ini. Kayak gitu, sehingga terciptanya atau terpilihnya suatu rektor yang berpihak pada mahasiswa. Kayak gitu.
Nah, kemudian yang kedua akan dibahas pula nanti prosesnya, mekanismenya itu seperti apa, pemilihan rektor UGM di tingkat mahasiswa itu akan dibahas, dan kemudian masih ada hubungan dengan poin kedua, nanti akan dijelaskan pula siapa pemegang hak suara dalam pilihan rektor UGM di tingkat mahasiswa itu sendiri. Kayak gitu. Nah, masuk ke topik pembahasan pertama gitu. Nah, aku mungkin mencoba membaginya ke dalam 3 subtopik gitu ya. Pertama, kita akan berbicara terkait dengan 5 tahun ke depan, seperti apa peran yang bisa kita lakukan untuk 5 tahun ke depan, bagaimana kita saat ini bisa meninggikan bargaining position kita, dan juga terakhir, bagaimana partisipasi mahasiswa dapat membantu proses pemilihan rektor melalui pemantauan pengawasan yang dilakukan. Nah, untuk yang pertama ini ya, untuk yang 5 tahun ke depan ini, teman-teman perlu ketahui bahwasanya pengawalan atau partisipasi mahasiswa dalam pemilihan rektor ini, kita tidak berbicara misalnya hanya sampai berakhirnya proses pemilihan rektor itu sendiri. Kita berbicara terkait dengan 5 tahun ke depan. Satu periode rektor itu nantinya kebijakan-kebijakannya kayak gimana? Apakah berpihak pada mahasiswa atau tidak? Kayak gitu. Nah, partisipasi mahasiswa bagus atau tidaknya kebijakan kemahasiswaan itu bergantung salah satunya pada partisipasi mahasiswa. Kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua ya, bargaining position, sudah pasti pengawalan oleh mahasiswa akan menunjukkan kepedulian mahasiswa terhadap kampusnya itu sendiri. Nah, dengan menunjukkan kepedulian itu, maka pasti bargaining position mahasiswa akan lebih tinggi. Kenapa nantinya? Nah, ketika misalnya kalau banyak di FTP mungkin ada FTP, di teman-teman di pertanian mungkin ada advokasinya gitu. Dalam menegosiasikan itu kan mereka butuh bargaining position. Nah, dengan teman-teman mengawal pastinya juga akan meninggikan bargaining position teman-teman pertanian kayak gitu. Nah, kemudian yang terakhir terkait dengan pemantauan itu sendiri, tentu di sini aku nggak ingin mempertanyakan objektivitas dari seleksi yang dilakukan di tingkat universitas ya, oleh Bapak Ibu yang ada di organ itu. Nah, tetapi bagaimana halnya manusia pasti membuka kemungkinan adanya kelalaian ataupun adanya bahkan yang di worst case adanya kecurangan. Nah, oleh itu kita sebagai mahasiswa tuh harus teliti memantau, mengawasi proses di atasnya seperti apa sehingga nantinya rektor atau calon rektor yang lolos yang telah diseleksi itu juga tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati seperti itu. Nah, next kemudian adalah, nah itu kan tadi abstrak ya. Sekarang kita berbicara lebih konkretnya lagi. Gimana sih sebenarnya proses pemilihan rektor di tingkat mahasiswa itu sendiri? Nah, aku mencoba menyusunnya menjadi sebuah lini masa ya supaya teman-teman mungkin lebih enak juga mencernanya kayak gitu. Nah, kemarin udah dilaksanakan musyawarah mahasiswa. Musyawarah mahasiswa ini adalah untuk menyepakati mekanisme pilihan rektor di tingkat mahasiswa itu seperti apa sih kayak gitu. Nah, ini kan Bri Kevin selaku MBWM butuh suara ya dari teman-teman mahasiswa gitu. Nah, disepakati tuh pada musyawarah mahasiswa seperti apa caranya untuk memilih tingkat mahasiswa untuk kemudian dimandatkan kepada MWM seperti itu. Nah, pada musyawarah mahasiswa ini kemarin menghasilkan suatu berita acara. Berita acara ini telah ditandatangani oleh 21 lembaga yang ada di UGM. Antara lain BEM, DEMA, LM, LEM, Fakultas dan Sekolah, Forum Komunikasi UKM mewakilkan gelanggang, dan juga Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana yang mewakili sekolah pasca sarjana. Kayak gitu. Nah, di berita acara juga udah jelas tuh. Lini masanya seperti apa, mekanismenya seperti apa, juga sudah jelas. Nah, setelah disepakati, kita lanjut ke serawung mahasiswa. Serawung mahasiswa itu apa sih? Serawung mahasiswa yang kita lakukan sekarang ini itu adalah bentuk pencerdasan publik, bentuk sosialisasi terkait dengan mekanisme pilihan rektor, utamanya yang tingkat mahasiswa itu seperti apa. Nah, penjelasan publik ini harapannya, tujuan akhirnya adalah meningkatkan pengetahuan mahasiswa dengan harapan nantinya di forum tingkat fakultas, sekolah, ataupun gelanggang itu lebih partisipatif, lebih inklusif, lebih banyak yang ikut kayak gitu. Nah, selain itu di Serawung ini sebenarnya juga ada proses penjaringan aspirasi juga dari teman-teman. Sekiranya apa dari mekanisme yang bisa diperbaiki, hal-hal teknis apa yang bisa diperbaharui sehingga lebih mengakomodir kepentingan teman-teman kayak gitu. Nah, setelah Serawung mahasiswa ke semua fakultas, sekolah, gelanggang, kita lanjut ke forum tingkat fakultas, sekolah, dan gelanggang.
Nah, forum ini teman-teman, oh ya sebelumnya mungkin perlu dijelaskan pula ya. Jadi dalam pemilihan ini nanti 2 tingkat. Pertama di forum tingkat fakultas, sekolah, dan gelanggang, terus lanjut ke forum universitas. Nah, teman-teman milihnya di mana? Teman-teman itu sebenarnya bukan milih ya, tapi teman-teman bermusyawarah, berdialektikanya itu di forum tingkat fakultas, sekolah, ataupun gelanggang. Nanti dalam konteks ini misalnya teman-teman dari fakultas pertanian akan berdiskusi terkait dengan siapa sih yang ingin dipilih kayak gitu. Nah, ini modelnya harapannya itu musyawarah ya, tapi lagi-lagi mekanisme musyawarahnya itu dikembalikan ke teman-teman. Misalnya teman-teman mau modelnya voting ya bisa aja. Misalnya teman-teman mau musyawarah full ya, tidak diwakilkan oleh lembaga bisa aja. Atau misal mau diwakilkan oleh lembaga, nah itu bisa aja dikembalikan ke teman-teman seperti itu. Nah, itu dilaksanakan pada kisaran tanggal 14 sampai 18 Mei. Kayak gitu. Nah, setelah musyawarah, ditentukanlah satu nama. Dibuat satu keputusan tuh, satu nama. Nah, satu nama itu kemudian dibawa ke forum tingkat universitas. Nah, forum tingkat universitas ini nanti masing-masing lembaga, dari 21 lembaga itu masing-masing lembaga akan membawa satu suara. Suaranya itu dari mana? Suaranya berdasarkan pada forum tingkat fakultas, sekolah, ataupun gelanggang. Kayak gitu. Nah, itu voting, langsung pemungutan suara tuh di forum tingkat universitas, pemungutan suara, 21 lembaga, nanti calon rektor dengan pemilih terbanyak itu akan dipilih akan dipilih oleh Bli Kevin selaku MBOM di MWA gitu. Nah, untuk tanggal-tanggal pelaksanaannya itu sendiri, forum tingkat fakultas, sekolah, ataupun gelanggang itu pertama berpacu pada ini ya, pengumuman seleksi oleh Senat Akademik kayak gitu. Nah, tadi Bli Kevin sudah memaparkan seleksinya itu tanggal 12, jadi sebenarnya bisa dimulai tanggal 13. Nah, sampai kapan? Sampai kapannya itu bergantung pada pemilihan di organ MWA-nya tuh tanggal berapa kayak gitu. Nah, ini sebenarnya best case-nya itu 13 sampai 18 Mei. Nah, ini pelaksanaannya sebenarnya cuma 1 hari doang atau 2 hari doang ya teman-teman ya, tapi ini rentang waktunya aja. Tapi yang pasti adalah forum tingkat universitas itu dilaksanakannya cuma 1 hari. Cuma 1 hari itu dilaksanakan 1 hari sebelum pemilihan di organ MWA kayak gitu. Nah, ini mungkin rentang waktunya ya, ini bukan semuanya untuk musyawarah tapi rentang waktunya aja gitu, ini rentang waktu kisaran lah. Nah, next adalah pemegang hak suara dalam pilihan rektor di tingkat mahasiswa. Nah, dibagi menjadi 2 ya tadi ya, di forum tingkat fakultas, sekolah, atau gelanggang, dan juga di forum tingkat universitas. Di forum tingkat fakultas, sekolah, atau gelanggang itu sebenarnya dikembalikan lagi ke teman-teman. Siapa yang mau pemegang hak suaranya, mekanisme kayak gimana, nah itu dikembalikan lagi ke teman-teman. Tapi biasanya kalau yang direkomendasikan itu pemegang hak suara mungkin untuk lebih representatif dan lumbung-lumbung aspirasinya di mana aja itu biasanya BO, BSO, atau LO, LSO, atau KMF, himpunan jurusan, dan juga perwakilan angkatan kayak gitu. Itu sebagai rekomendasi aja. Tapi kalau misalkan pemegang suaranya mau seluruh mahasiswa, misalnya, nah itu bisa aja. Gitu. Kemudian yang kedua adalah forum tingkat universitas. Forum tingkat universitas itu kalau ini fix ya, pemegang suaranya adalah fakultas, sekolah yang diwakilkan oleh LEM, DEMA, LM, ataupun BEM atau lembaga yang mewakili, sekolah pascasarjana yang diwakili oleh HMP, dan gelanggang yang diwakili oleh forum komunikasi UKM. Kayak gitu. Nah, mungkin itu kurang lebihnya, mohon maaf, aku kembalikan ke Diva. Thank you. Oke, terima kasih banyak Mas Pandu dan juga Kak Kevin atas pemaparannya. Untuk selanjutnya, aku serahkan kepada penanggap dari teman-teman Fakultas Pertanian, ada Mas Muhammad Rafif dan Mas Agustinus Rizko ya kalau nggak salah. Sepertinya sudah ada di sini. Oke, sudah di sini, Mbak. Oke, silakan Mas Muhammad Rafif. Oke, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman MWA yang sudah memberikan insight serta pengetahuan kepada teman-teman Fakultas Pertanian tentang pemilihan rektor pada kali ini. Nah, sebenarnya yang ingin saya tanyakan lebih ke, kan nanti di fakultas itu memilih ada penjaringan aspirasi lah ya, ada
penentuan keputusan fakultas ini mau milih rektor yang mana seperti itu. Nah, itu apakah ada nantinya dari calon-calon rektor tersebut ada sosialisasi proker atau apa sih yang dibawa oleh calon-calon rektor tersebut sehingga nanti dari fakultas sendiri itu tahu apa kelebihan dan kekurangan dari calon rektor tersebut seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas. Ini mau langsung dijawab Kak Kevin. Oke, thank you sebelumnya Mas Raffi atas tanggapannya. Nah, tentunya buat dari teman-teman sebelum melaksanakan forum tingkat Fakultas Pertanian gitu ya nanti ya, untuk menentukan siapa rektor yang disepakati dipilih oleh teman-teman di Fakultas Pertanian, nanti pasti ada wadah untuk mengedukasi teman-teman. Apa sih program kerja yang ditawarkan dari bakal calon rektor? Nah, melalui apa itu? Wadah untuk edukasinya itu akan dilaksanakan di Forum Penjaringan Aspirasi Publik besok tanggal 26. Nah, nanti di tanggal 26 April tersebut juga teman-teman perwakilan dari pertanian akan diundang untuk hadir secara luring dalam acaranya. Nah, karena ini kondisi masih pandemi ya, pasti hadir secara luring ada pembatasan. Karena dalam forum aspirasi publik besok nggak hanya mahasiswa, tapi unsur dosen, tendik, alumni juga hadir di sana. Nah, bagaimana cara mengatasinya supaya teman-teman secara luas bisa mengakses, nanti juga akan dilakukan live streaming melalui YouTube UGM. Jadi teman-teman yang nggak hadir, nanti juga bisa ikut mengawal di dalam acara tersebut. Ikut mengawal apa yang ditawarkan oleh para bakal calon rektor terkait programnya. Jadi akan terlihat tuh kelebihan dan kekurangannya. Dan teman-teman juga nanti bisa menitipkan lah, kalau dirasa kemarin forum sarasiannya masih kurang untuk bertanya, nanti teman-teman juga bisa menitipkan buat perwakilan dari pertanian yang hadir secara luring. Misalnya Mas Raffi hadir besok secara luring sebagai perwakilan pertanian, Mas Rizko nggak hadir, nanti Mas Rizko bisa menitipkan tuh. Nah, kayak gitu sih, Mas Raffi. Oke, baik. Terima kasih Mas Kevin atas jawabannya. Oke, terima kasih Kak Kevin dan Mas Raffi. Kemudian selanjutnya dari Mas Agustinus Rizko. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Ini juga ada Mas Kevin, ada Mas Pandu juga, dan teman-teman MUA yang lainnya. Sebelumnya kenalkan aku Rizko. Jadi mungkin ini untuk teman-teman pertanian yang lainnya, terus juga apa ya, mungkin kita masih awam juga kan, terutama terkait dengan hal seperti ini. Mungkin bisa ditekankan lagi, mungkin terkait persentase suaranya kan kemarin sempat ada dengar-dengar juga kan persentase suara mungkin dari menteri berapa, dari misal nanti ketika MUA itu telah menentukan siapa calonnya itu udah berapa persen gitu. Nanti mungkin itu bisa ditekankan lagi ya untuk Mas Kevin. Jadi biar mungkin teman-teman dari pertanian bisa lebih jelas. Mungkin itu aja Mas Kevin, terima kasih. Oke, izin jawab ya, Mbak Diva ya. Betul apa yang disampaikan tadi oleh Mas Rizko. Jadi memang secara peraturan untuk pemegang hak suara itu 35% dipegang oleh Mendikbud. Nah, jadi Pak Nadiem yang megang nih 35%. Dan sisanya lagi 65% itu dimiliki secara merata oleh anggota MWA yang lainnya, kecuali rektor. Jadi kan Prof. Anut juga ex officio tuh anggota MWA, tapi rektor nggak punya hak suara. Jadi totalnya jika dibagi, itu setiap anggota MWA itu memegang hak suara sebesar 4%. Nah, jadi aku di sini sebagai anggota MWA Unsur Mahasiswa itu memegang hak suara 4% dalam proses pemilihannya secara langsung. Ketika dikritisi, ditanya, apakah akan signifikan ketika aku memilih rektor A akan udah pasti dipilih? Tentu tidak. Kita realistis saja tentu enggak. Tapi yang perlu ditarik lagi lebih dasar lagi, kita perlu memanfaatkan peluang yang ada sebelum untuk melakukan pengawalan lebih jauh lagi.
akan lebih baik kita memanfaatkan suara 4% ini. Dimanfaatkan betul-betul mahasiswa tuh udah konsolidasi besar nih, sepakat milih rektor yang A gitu misalnya. Akan lebih baik seperti itu daripada suara 4% ini dimanfaatkan secara personal oleh MEUM-nya. Entah melakukan transaksi politik dengan calon rektor. Nah, itu kan bisa saja. Dan memang fakta yang terjadi 5 tahun, 10 tahun ke belakang ada terindikasi seperti itu. Karena itu sangat dimungkinkan seperti itu. Karena di sini walaupun suara mahasiswa itu cuma sekedar 4%, tapi apa yang disuarakan oleh mahasiswa itu kualitasnya berbeda dengan suara yang dipegang oleh para anggota MBA yang lainnya. Seperti itu. Dan ini sebenarnya udah aku sadari juga bersama MEUM sebelumnya juga menyadari bahwasannya mahasiswa itu sebenarnya bisa lebih luas lagi ya, lebih tinggi lagi diberikan akses atau hak suara dalam proses pemilihan rektor ini, karena objek dari kebijakan yang dikeluarkan oleh rektor nantinya mayoritas kenanya pasti kan ke mahasiswa sebagai sivitas akademika paling luas. Nah, itu sebenarnya udah kita coba cover dengan mengusulkan penambahan jumlah dari MEUM itu sendiri. Karena otomatis ketika MEUM nanti ditambahkan jumlahnya, tentu suaranya akan bertambah. Ketika saat ini memegang 4, ketika menjadi 2 orang, 4 kali 2 bisa memegang 8%. Atau bahkan bisa ditambahkan lagi menjadi 3 setara dengan dosen dan juga guru besar. Tapi memang lagi-lagi kita berbicara secara fakta dan proses ya. Untuk melakukan penambahan itu nggak serta-merta bisa segeralah. Karena yang dilakukan itu adalah perubahan statuta yang sifatnya peraturan pemerintah. Ya, proses birokrasinya cukup panjang dan ada tarik-tarikan politik di sana. Kecuali memang ada pemegang kuasanya punya kepentingan politik sangat kuat ya, kayak di UI tiba-tiba langsung cepat tuh berubah, tuh beda cerita kan. Nah, tapi yang terpenting adalah kita konsisten untuk menyuarakan ini. Ya layaknya perjuangan mahasiswa lah, kita konsisten untuk ini loh, kayak disampaikan Mas Pandu juga tadi. Karena ketika kita memanfaatkan peluang yang ada ini, oh jadi itu naikin bargaining positionnya mahasiswa. Oh, mahasiswa ternyata peduli loh terhadap proses pemilihan rektor. Oh, mahasiswa kritis loh, nggak cuma sekedar ikut-ikut doang. Nah, ini akan membuat mangkuk kebijakan di atas itu berpikir 2 kali lah. Seperti itu. Itu sih mungkin yang dapat aku sampaikan ya, dan juga mungkin yang saat ini sedang aku perjuangkan dan tawarkan untuk menjadi solusi bagaimana penambahan persentase suara dari mahasiswa ini bisa bertambah. Tapi balik lagi yang terpenting, walaupun mahasiswa memegang 4% suara, tapi dia memiliki kualitas yang berbeda dibandingkan suara yang lain. Dengan begitu banyaknya mahasiswa. Gitu sih mungkin. Baik, terima kasih jawabannya Mas Kevin. Terima kasih Mas Agustinus untuk pertanyaannya dan juga Kak Kevin untuk penjelasannya. Selanjutnya dari teman-teman dan Mas Mbak yang lain, kalau misalnya ada pertanyaan, boleh banget ditanyain sekarang mumpung ada wadahnya gitu ya di sini. Bisa langsung on mic mungkin yang mau langsung ngomong, atau bisa juga lewat chat kalau misalnya malu-malu untuk berbicara. Feel free to ask ya. Ya, mungkin kalau belum ada yang mau nanya, mungkin kita itu ya, aku mau nanya juga nih ke teman-teman. Tadi kan ada forum tingkat fakultas, sekolah, sama gelanggang gitu ya. Kalau dari teman-teman mekanismenya kira-kira seperti apa tuh? Apakah kayak per lembaga nanti bakal rembuk atau modelnya kayak konsolidasi itu atau kayak gimana? Siapa sih yang bertanggung jawab, Mas Rafif ya atau Mas Rizko yang bertanggung yang adain acaranya? Baik, mungkin saya izin menjawab ya Mas Pandu. Kalau dari rencana dari teman-teman pertanian, kita mau ada rencananya itu konsolidasi tingkat fakultas, dan juga nanti harapannya itu undangan terbuka untuk seluruh mahasiswa pertanian begitu. Jadi Oke. jadi rencananya baru seperti itu Mas Pandu. Oke. Jadi modelnya kayak konsolidasi gitu semua mahasiswa gitu ya? Iya, undangan secara terbuka seperti itu. Oke. Tapi sejauh ini pengetahuan mahasiswa pertanian terkait dengan pemilihan rektor kayak gimana? Apakah masih banyak yang belum tahu atau kurang atau kayak gimana? Jujur kalau itu bisa dibilang masih kurang sih. Itu juga menjadi Oke. PR juga untuk teman-teman pertanian.
Heeh. Soalnya kayak kemarin tuh sebenarnya dari BKMWA juga pingin dari panitia pelaksana juga mau mengadakan kayak penjelasan publik kan. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman sekiranya ada yang mau dikerjasamakan atau yang mau dibantu, nanti kontak aja ke aku atau Diva gitu. Boleh banget Mas Pandu. Nanti mungkin untuk kedepannya nanti kita bisa saling kerjasama aja ya Mas Pandu ya, untuk terkait terutama pencerdasan dari teman-teman pertanian, terkait juga apa ya, informasi mengenai calon rektor. Mungkin beberapa teman-teman juga baru tahu juga kan nama-nama bakal calon rektor ya. Mungkin itu sih Mas Pandu. Oh iya ya, ya itu nanti ke depannya lah. By the way, ini lembaga mana aja yang udah datang di malam ini? Mungkin ini bisa dijelaskan langsung oleh Mas Fahri ya. Ini selaku ketua BEM-nya. Jadi selaku presma dari BEM Pertanian yang mungkin Mas Pandu. Oke, thank you Rizko. Gimana Mas Fahri yang datang malam ini siapa aja, lembaga mana aja? Oke, kalau misalnya lihat dari yang kehadiran orang-orang dari Imagro hadir, lalu dari teman-teman sebentar KMIT, hadir KMIP, lalu dari teman-teman Plantagama, dari teman-teman Permahami, dari teman-teman KAB, dari teman-teman BEM. Oke. Baru itu sih yang bisa. Mungkin kalau misalnya belum disebut, tolong teman-teman bisa absen juga ya teman-teman. Iya. Ini. Ya, thank you Mas Fahri. Iya, teman-teman dari mungkin kayak lembaga-lembaga tadi atau mungkin teman-teman yang lain bisa boleh banget loh nanya di malam hari ini sekiranya ada yang belum jelas gitu atau ada yang mau diskusikan, monggo. Mungkin aku coba absen satu-satu kali ya, untuk per Ormawa yang datang hari ini, misalnya ada tanggapan atau enggak. Dari Imagro UGM, kira-kira ada pertanyaan nggak ya? Atau mungkin tanggapan atau mau konfirmasi? Sejauh ini belum ada Mbak. Mungkin nantinya ketika informasi ini saya terusin ke teman-teman dari Budidaya Pertanian, ada pertanyaan mungkin bisa lewat Mas Rafif ataupun Mas Rizko ataupun nantinya lewat Mas Fahri juga untuk bisa ditanyakan ke MWA begitu Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas atas konfirmasinya. Terus dari KMIP, apakah ada tanggapan? Halo, dari KMIP. Sepertinya belum ada tanggapan ya dari KMIP. Terus aku lanjut ke KMIT, apakah ada tanggapan atau pertanyaan? Oke. Aku lanjut ke Permahami. Sejauh ini masih belum ada tanggapan, Mbak. Tapi sebenarnya saya masih kurang paham gitu ya. Mungkin teman-teman Permahami juga kalau saya kasih tahu juga tidak terlalu menghiraukan karena urgensinya mereka juga nggak tahu gitu kan ya. Mungkin dari fakultas atau dari DPM fakultas ya, itu mungkin bisa apa ya, ngasih edukasi ke teman-teman bahwa ini tuh urgensi dan apa ya, harus ngasih tanggapan gitu loh. Biasanya sih acuh tak acuh ya kayak kami itu. Kalau perihal kayak gini kayak nurut aja, oh ya udah gitu yang terpilih ini gitu. Gitu sih, Mbak. Oke, terima kasih Mbak atas tanggapannya. Mungkin teman-teman bisa diatur lagi ya, mungkin untuk sosialisasi lebih lanjutnya lagi. Oke, terus aku lanjut ya ke KAB. Apakah ada tanggapan atau pertanyaan? Halo, dari KAB. Oke, sepertinya belum ada tanggapan ya. Terus aku lanjut ke Plantagama. Oke, Plantagama juga belum ada dari BEM.
Oke, belum ada juga ya. Seperti mungkin udah cukup tadi dari Mas Rizko dan juga Mas Raffi untuk penanggap di acara malam hari ini. Untuk ini dari teman-teman yang dari fakultas di luar Ormawa ada yang hadir nggak ya, Mas? Halo, sorry, dari mana? Yang selain yang dari Ormawa? Selain dari Ormawa? Iya, yang teman-teman di fakultas yang biasa gitu, yang nggak ikut Ormawa gitu. Oke, tadi mungkin untuk anunya baru di-share di beberapa grup angkatan sih tadi soalnya. Sepertinya. Jadi yang mungkin join juga dari beberapa grup angkatan yang di-share ini mungkin dari angkatan dari KM itu atau dari perikanan ini sebenarnya tadi ada beberapa dari teman-teman itu sih. Yang lain ini yang baru join kayaknya KMMP, lalu KB juga sih tadi udah join. Sementara baru itu sih. Mas Fahri, aku mau nanya dong. Jadi gimana, Du? Ini tentang pemilihan rektor ini sebenarnya kayak masuk propernya teman-teman BEM atau enggak? Bukan proper sih, kayak fokus isu gitu nggak? Bukan ya kalau misalnya salah satu nih, soalnya dari kami juga belum ada menyediakan hal yang tersebut sih untuk mungkin kalau misal yang disediain tadi mungkin sama kayak itu forum yang sebelumnya emang disiapin buat musyawarah. Oh, oke. Kalau kayak dalam bentuk pencerdasan publik itu, misal kayak infografis atau tulisan gitu, berarti belum ada rencana gitu ya? Oh ya, kalau misalnya itu bakal ada dibikin emang. Oh, oke. Kayak mungkin kayak calon rektor gitu nanti bakal ditampilin gitu ya berarti ya? Iya. Oke. Aman sih kalau kayak itu sih. Mohon kerjasamanya ya, Mas Fahri dan teman-teman. Oke, siap-siap teman-teman. Kalau belum ada, mungkin aku izin nyampein juga ya, nanggapin tadi penyampaian Mbaknya tadi ya. Ya, aku juga menyadari sih, karena mungkin ini hal yang baru ya. Jadi pemilihan rektor UGM di tingkat mahasiswa ini kan masih pertama kali ya dilaksanain di UGM. Jadi ya menjadi PR besar adalah kita bekerja secara bersama-sama untuk mengedukasi dan juga menjelaskan ke teman-teman sekitar. Bahwasanya ini penting. Kenapa penting? Karena ya memang nggak bisa dipungkiri. Jadi siapa rezimnya berpengaruh kepada kebijakannya. Jadi siapa rektor yang terpilih nanti itu akan berpengaruh terhadap kebijakan yang dikeluarkan. Gitu teman-teman. Sebagai contoh mungkin kalau teman-teman biasa ngelihatnya kayaknya isu dari mahasiswa gitu-gitu aja tapi nggak selesai atau gimana kan. Kayak misalnya for the example isu UKT atau SPMA itu kan dari udah lama banget kan didorong. Tapi kalau teman-teman menyadari ya, aku juga sebagai orang yang ada di dalam sistem, sebenarnya apa yang teman-teman lakukan, upaya-upaya advokasi ataupun gerakan yang teman-teman lakukan dalam melakukan pengawalan, itu ada efeknya. Sebagai contoh, mungkin nggak tahu ya, aku sempat ngebuka kemarin juga sih, kemarin itu di tahun lalu, di mana ketika awal-awal aku naik menjadi anggota MWA itu, bagian awal itu udah disodori. Padahal kita setiap tahun pasti akan hearing rektorat kan, dilakukan hearing tuh. Awal aku naik itu disodori bahwasannya dari rektor itu mengajukan permohonan kepada MWA untuk mengeluarkan sebuah peraturan yang mendukung pemberlakuan SPMA. Nah, ketika itu aku buka informasi dan juga teman-teman kembali bersuara, akhirnya itu kan nggak ditindaklanjuti lagi gitu loh. Akhirnya berapa kali kita desak, kita dorong, melakukan hearing, akhirnya di-postpone. Nah, berarti kan usaha-usaha seperti itu sebenarnya masih ada di pikiran atau di keinginan dari pemangku kebijakan di atas itu. Nah, ini akan menjadi penting sih. Dan pemilihan rektor ini menjadi pijakan awal untuk kita dapat memberikan suara ke rektor yang berpihak lah. Berpihak kepada mahasiswa dan setidaknya dia mau mencoba untuk memahami permasalahan mahasiswa. Kayak gitu sih. Mungkin yang ingin aku sampaikan ya terkait kenapa akhirnya pengawalan secara bersama pemilihan rektor ini menjadi penting. Oke, terima kasih Kak Kevin buat tambahannya. Ini dari teman-teman yang lain ada yang mau tanya lagi atau menanggapi atau mengkonfirmasi? Kalau misalnya nggak ada, aku hitung mundur dari 5 ya.
5. Mungkin aku ingin ini aja Oke, menanggapi silakan, sedikit Mas. aja. Ini mungkin juga udah mungkin bisa dibilang juga di akhir sesi dari aku mungkin mewakili juga dari teman-teman yang lain ini berterima kasih banget pada teman-teman MWA atas apa ya kesempatannya untuk kita ngobrol ini. Jujur ini juga menjadi PR yang sangat banyak juga, bukan hanya menjadi dari mahasiswa pertanian aja, tapi juga mungkin hampir seluruh besar mahasiswa UGM juga, karena aku juga sepakat mungkin dengan Mas Pandu juga dengan Mas Kevin bahwa pemilihan rektor ini sangat penting banget, terutama untuk dikawal juga. Soalnya ini kan juga berpengaruh, terutama pada 5 tahun ke depan, terutama mungkin teman-teman yang angkatan 21, teman-teman yang angkatan 20, dan bahkan nanti teman-teman yang angkatan 22 yang baru masuk, itu mungkin akan lebih kena dampaknya begitu. Mungkin aku juga sepakat, dan juga ini mungkin dari aku mengucapkan banyak terima kasih juga untuk teman-teman dari MBA yang sudah menyempatkan hadirnya ke Fakultas Pertanian. Mungkin itu aja, Mbak, dari aku. Terima kasih. Terima kasih banyak, Mas Rizko. Oke, aku hitung mundur ya dari 5. Kalau misalnya misalnya nggak ada yang mau tanya lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sebelum kita tutup acaranya, untuk yang nggak berhalangan bisa on cam ya, kita mau foto bersama dulu. Terus untuk yang bertugas, aku persilakan untuk screenshot. Baik, permisi teman-teman dan kakak-kakak semua. Mungkin yang belum on cam boleh on cam dulu, Risa tunggu 1 menit. Oke, mungkin boleh langsung aja. Karena cuma ada 1 slide, Risa hitung 3, 2, 1 ya. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Terima kasih. Oke, terima kasih Risa. Ya, ini udah selesai ya acaranya, tapi sebelum kita akhiri acaranya, karena tadi kita buka dengan berdoa, mari kita tutup juga dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilakan. Oke, tidak ada kata cukup untuk berdoa. Sekian acara Serau Mahasiswa pada malam hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja selama acara berlangsung. Saya Diva, sampai MC, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om. Nama budaya. Terima kasih. Thank you ya semuanya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Diva. Kasih Tugus, Kevin. Kelar 1 Div. Kelar 1. 4 lagi. Yuk, merdeka. Merdeka. Semangat ya, Div. Thank you juga, Gus. Ya. Ya. Aku izin meeting ya. Dadah. Oke, terima kasih Mas Pandu. Yoi.